Baik, berjumpa lagi dengan saya teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas lagi-lagi si kira Baraba. Ada dua pengertian yang saya maksud dengan istilah si kira Baraba. Pengertian pertama yaitu nama orang yang saya berikan ke mereka, orang-orang yang suka ajar aneh-aneh, orang-orang yang suka buat mujizat aneh-aneh, ya, aneh-aneh ini karena dasar dari apa yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Karena ajaran kita itu harus berdasarkan dalam kitab suci. Kalau kita berani ngaku sebagai seorang Kristen. Itu istilah yang pertama. Istilah yang kedua adalah istilah si kira Baraba ini adalah sebuah gagasan yang diklaim sebagai bahasa roh di dalam kekristenan, khususnya orang-orang karismatik Pentakosta. Ya, mereka mengklaim bahwa si kira Baraba itu adalah bahasa roh. Ya, mungkin saja ada orang-orang Pentakosta karismatik yang cerdas dan kemudian berkata bahwa si kira Baraba itu bukan bahasa roh. Ya, bahasa roh ini begini begitu. Tapi di sisi lain juga mereka tidak tegas dan mengatakan bahwa itu bukan bahasa roh, ya. Yang ajar demikian itu sesat, ya. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Saya tidak tahu kenapa, apakah karena masih dipengaruhi oleh organisasi atau tidak. Saya tidak mengerti. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah si kira Baraba itu, ide tentang si kira Baraba itu, gagasan tentang si kira Baraba itu, tambah klaimnya sebagai bahasa roh, itu sesat, ya. Itu ajaran yang menyimpang, ya. Itu ajaran yang tidak benar, apalagi kalau diajarkan ke orang-orang. Nah, jadi dua istilah ini, istilah pada orang-orang yang ngajar aneh-aneh, termasuk ngajar si kira Baraba itu sendiri, dan mereka ini banyak sekali dalam golongan orang-orang karismatik yang kita dapati baru-baru ini. Mereka sangat banyak yang bersalahan, ya. Dan yang kedua, si kira Baraba, istilah yang kedua tentang si kira Baraba, ya, bahasa roh itu sendiri, teman-teman. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa pada saat ini saya ingin membahas ajaran si kira Baraba dari orang si kira Baraba juga, ya. Nah, saya ingin membahas begini. Apakah si kira Baraba ini betul, ya? Si kira Baraba, lalala, segala macam, ya. Memang banyak bahasa roh, tapi yang lebih terkenal itu si kira Baraba, ya. Mungkin ada yang lain seperti Sandalama dan lain sebagainya. Apakah itu bahasa roh? Jawaban saya itu bukan, ya, bukan. Saya tidak perlu memberikan dasar kitab suci, tapi saya ingin memperjelas posisi serta presaposisi, ya. Kalau kita berdebat soal dasarnya, tentu saya memiliki dasar, tapi kali ini saya hanya ingin memperjelas posisi, presaposisi dan cara berpikir saya, sehingga timbul, ya, sehingga masuk pada kesimpulan bahwa si kira Baraba itu bukan bahasa roh dan itu sesat, ya. Orang-orang yang mengajarkan itu, ya, mereka adalah orang-orang yang sesat dan mengajarkan kesesatan, ya. Nah, pertama-tama begini, saya mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa si kira Baraba itu adalah sesat. Pertama begini, kita orang Kristen harus mendasari ajaran kita pada kitab suci, sola scriptura dan tota scriptura, ya. Sola scriptura dan tota scriptura, di mana seluruh ajaran kita itu harus diambil dari dalam kitab suci. Di luar kitab suci, maka itu kesimpulannya sesat. Nah, si kira Baraba, apakah alkitabiah? Apakah ada dasar dalam kitab suci? Apakah itu diambil dalam kitab suci? Jawabannya tidak. Dan kalau tidak, itu sesat, ya. Itu sesat. Nah, mungkin mereka mengklaim bahwa kami memiliki tafsir sendiri. Ya, silakan saja, kamu memiliki tafsir sendiri. Tapi apakah bagi saya tafsiranmu itu betul atau tidak? Apakah saya menganggap kamu benar atau tidak? Itu soal lain. Dan bagi saya, kalian yang ngajar si kira Baraba itu sesat, ya. Itu omong kosong dan itu tidak benar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk
dalam pengertian bahwa kitab suci itu diwahyukan oleh Allah. Ya, ini epistemologi dalam mengkaji apa itu kitab suci. Kitab suci itu diwahyukan oleh Allah. Bukan hanya kitab suci itu berisi firman Allah, tapi kitab suci itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah. Mahasiswa teologi semester 1 sudah paham ini apa yang dimaksud dengan kitab suci adalah firman Allah yang tidak ada salahnya, ya. Nah, kalau kitab suci itu berasal dari Allah, ya, dan ajarannya itu berasal dari Allah, maka orang-orang yang mengajar di luar itu orang-orang yang menyimpang dari wahyu Allah. Ya, ini logikanya gampang sekali, ya. Jadi kitab suci adalah firman Allah. Nah, yang ajar di luar kitab suci dan mengklaim diri sebagai seorang Kristen, ya, dia itu orang-orang yang tidak mengajarkan wahyu Allah. Dan orang yang tidak mengajarkan wahyu Allah itu adalah orang-orang yang menyimpang. Dan orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang yang sesat. Ya, makanya dikatakan Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 8 pasal 9, barang siapa, ya, yang mengajarkan Injil yang lain, ya, Injil yang lain selain dari apa yang kami beritakan itu, ya, dia adalah terkutuklah dia, ya, bukan hanya sesat tapi terkutuklah, bahkan malaikat pun katanya dia dalam konteks Injil, ya. Tapi karena kita sebagai seorang Kristen kita percaya itu Alkitab, ya, firman Allah, maka di luar itu, yang ajar di luar itu dan mengklaim diri sebagai seorang Kristen itu sesat dan itu terkutuk. Bukan hanya sesat, ya. Dan ini mengantar saya pada argumen selanjutnya. Nah, orang-orang yang ngajar Sikira Baraba itu yang suka mengklaim bahwa ini dari Tuhan, ini dari ini, mereka sudah mengfitnah Tuhan itu sendiri. Mereka telah mengfitnah Tritunggal itu sendiri, Allah Tritunggal itu sendiri, Allah yang mewahyukan, ya, Alkitab itu sendiri. Mereka berkata bahwa ini adalah kata-kata Allah yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaan, apakah kata-kata Allah yang ada di dalam Alkitab itu seperti itu? Tidak. Tapi orang Sikira Baraba yang ajar Sikira Baraba itu mengklaim seperti itu. Ya, apakah itu betul? Jawabannya salah, ya. Jawabannya salah. Nah, orang yang suka mengklaim itu dan klaim itu tidak benar, itu namanya fitnah, ya. Dan fitnah itu adalah sangat tidak berguna, dan kualitas fitnah itu berkonotasi sebagai negatif. Nah, sehingga saya berkata bahwa orang-orang yang mengajarkan bahasa roh Sikira Baraba dan tidak menegur itu, apalagi mendemonstrasikan itu, yaitu adalah orang-orang yang mengfitnah Allah dan mengfitnah Alkitab. Seolah-olah itu adalah ajaran Allah, itu adalah ajaran Alkitab, itu ajaran Tritunggal, ya. Itu ajaran para, tidak, ya. Sikira Baraba itu bukanlah ajaran kitab suci, bukanlah ajaran yang diwahyukan oleh Allah. Dan kalau, ya, ajaran itu tidak ada dalam Alkitab dan masih diajarkan, apalagi diklaim itu dari Allah, dari Roh Kudus, mereka telah memfitnah Alkitab, memfitnah Allah, dan memfitnah Roh Kudus, ya. Ini sangat keji, teman-teman. Nah, jadi orang-orang Sikira Baraba ini sangat tidak memiliki etika yang baik, ya. Mereka memfitnah Allah, mengatakan bahwa Sikira Baraba diajarkan dalam Alkitab, sementara Alkitab itu sendiri adalah wahyu Allah. Ini sungguh tidak relevan, teman-teman, ya. Jadi kepada orang Sikira Baraba dimanapun Anda berada, ya, yang suka ajar bahasa roh aneh-aneh itu, ya, perhatikan ini. Anda bukan hanya diklaim sebagai pengajar sesat, ya, tapi Andalah yang telah memfitnah Allah, yang mewahyukan Alkitab, telah memfitnah para rasul, telah memfitnah Alkitab itu sendiri, dan menipu orang Kristen. Untuk itu, Anda harus bertobat sekarang, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, minta ampun atas dosa-dosa Anda kepada Tuhan, supaya Anda ini bisa cerdas, supaya Anda ini tidak ditipu oleh ilah-ilah zaman, ya, ilah-ilah zaman dengan entertain, ya, supaya Anda tidak ditipu oleh itu, ya, dengan bayang-bayang kesembuhan ilahi yang aneh-aneh segala macam dan lain sebagainya. Anda harus bertobat, Sikira Baraba, ya. Selama ini Anda telah mengfitnah Allah, ya. Anda telah mengfitnah Allah Tritunggal, Anda telah mengfitnah Alkitab, ya. Jadi Anda harus bertobat, Sikira Baraba. Itu pesan saya kepada orang-orang yang ajar Sikira Baraba, ya.
Ya, orang-orang si kira baraba itu sendiri ya. Makanya orang yang suka ajar aneh-aneh ya, yang suka ngeleneh, yang suka buat demonstrasi yang tidak alkitabiah, yang praktek-prakteknya itu tidak diajarkan dalam Alkitab, ya, Anda harus bertobat sekarang, ya, Anda harus bertobat sekarang. Mungkin Anda berkata bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Iya, Tuhan mampu melakukan mujizat, tapi mujizat yang diajarkan Tuhan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kenapa harus sesuai? Karena kalau tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, itu setan bisa buat. Setan bisa buat mujizat, ya. Makanya dalam Matius pasal 7 itu ayat 15 sampai 23, Yesus sangat tegas di situ, ya. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa saya bisa buat mujizat Tuhan. Sementara Yesus tidak mengenal mereka. Jadi mengadakan mujizat aneh-aneh, bahasa roh aneh-aneh, apalagi si kira baraba, ya, itu tidak menjamin bahwa Anda itu seorang yang mengajarkan kitab suci yang benar. Ajaran Anda itu berasal dari Roh Kudus. Tidak bisa, ya. Makanya dikatakan di ayat sebelumnya, sebelum ajaran sesat, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Buah apa? Yang dimaksud di situ ajaran, karena konteksnya itu mengajarkan ajaran yang benar, ya. Jadi orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak benar itu orang-orang yang tidak berbuah, ya, tidak berbuah, tidak memiliki buah, dan tidak berkenan dengan Allah. Buah yang tidak baik akan ditebas, dipotong, dan dibuang ke lautan api. Ya, mungkin Anda berkata buah itu memberi sedekah, buah itu menolong orang miskin, buah itu penginjilan. Tidak. Karena buah yang demikian, jauh lebih banyak orang-orang di dunia ini melakukan itu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, lebih banyak melakukan itu. Yang saksi Yehova itu, Mormon itu, lebih banyak melakukan itu daripada Anda, ya. Ya, lebih banyak orang yang tidak mengenal Allah yang bisa melakukan itu. Jadi itu bukan patokannya, ya. Sementara iman Kristen itu harus eksklusif, ya. Tidak bisa disamakan dengan yang lain dalam bentuk apapun, ya. Harus di atas rata-rata apapun, teman-teman. Ya. Jadi Anda jangan ngeles ketika berbicara tentang buah, ya. Sementara ajaran Anda itu kaca balau. Saya tahu bahwa Anda mencoba mengkontekstualisasikan pengajaran Anda berdasarkan sugesti postmodernisme, dan bagi saya itu tidak laku, ya, karena saya memiliki ilmu untuk mengkaji apa yang Anda lakukan itu. Dan bagi saya, apa yang Anda lakukan itu, yang Anda kerjakan itu penghinaan kepada Allah Tritunggal, ya, penghinaan kepada Allah yang benar. Kita baru saja melihat, ya, seorang hamba Tuhan yang dari si kira baraba juga yang mengajarkan aneh-aneh. Nah, sementara dari si kira baraba teman yang lain tidak mau mengkritik, karena bagi mereka itu gak perlu kritik, yang penting buah apa? Ya, buah-buah seperti itulah bersaksi. Orang lain juga bisa bersaksi sekira baraba, ya. Jadi Anda ini harus bertobat segera, berlutut di hadapan Tuhan, meminta hikmat Allah yang benar supaya Anda diberkati oleh Tuhan sekira baraba. Ya, berkat yang saya maksud ini bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Artinya Anda diberikan kemampuan spiritual untuk mengetahui yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu bukan tanpa dasar, tapi harus berdasarkan kitab suci. Beda dengan Anda yang selalu mengklaim dari Roh Kudus, padahal apa yang Anda katakan bertabrakan dengan kitab suci, ya. Jadi si kira baraba, bertobatlah sekarang, ya, jangan banyak lagi argumen, ya. Ini seruan dari saya, ya, karena saya mengkhawatirkan, ya, Anda ini tidak memiliki pemahaman yang benar, ya. Siapapun dia yang ajar si kira baraba itu telah mengfitnah Allah, ya, telah mengfitnah Roh Kudus, ya, telah mengfitnah Alkitab itu sendiri, ya. Apalagi ini mengfitnah Allah yang mewahyukan Alkitab, mengklaim Allah mengajarkan itu, sementara Alkitab tidak mencatat si kira baraba itu bahasa roh. Ini sangat keji, ini dosa yang paling keji, teman-teman. Ya, jadi si kira baraba, bertobatlah sekarang, ya, berikan dirimu pada Tuhan, baca Alkitab itu dengan teliti. Ya, mungkin Anda berkata, dengar lagi suara Tuhan, dengar. Apa Anda cukup kamu baca Alkitab itu? Itu suara Tuhan, ya. Alkitab yang tertulis saja kamu tidak mampu lakukan, apalagi suara Tuhan, ya, suara Tuhan, ya. Jadi seperti itu, ya, si kira baraba, ya. Jadi Anda jangan baper ketika saya berkata bertobat, ya. Memang Anda harus bertobat, ya, memang Anda harus bertobat.
Ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mendapat berkat rohani, keselamatan. Bukan kemewahan ya, bukan buah sulung, bukan. Itu ajaran sesat itu ya, ajaran sesat. Oke, Tuhan Yesus memberkati.